Selanjutnya, saya akan menjelaskan praktikum ketiga yang berjudul asam amino dan protein. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Protein adalah komponen yang terdapat di berbagai jaringan manusia, hewan, tanaman, dan di dalam sel-sel mikroorganisme. Protein adalah molekul organik yang terbanyak di dalam sel. Nama protein berasal dari bahasa Yunani yang berarti yang paling utama. Protein merupakan enzim atau subunit enzim. Jenis protein lain berperan dalam fungsi struktural atau mekanis. Misalnya, protein yang membentuk batang dan sendi sitoskeleton. Protein terlibat dalam sistem imun sebagai antibodi, sistem kendali dalam bentuk hormon, sebagai komponen penyimpan atau dalam biji, dan juga dalam transportasi hara. Sebagai salah satu sumber gizi, protein berperan sebagai sumber asam amino bagi organisme yang tidak mampu membentuk asam amino tersebut atau heterotrof. Protein memiliki ukuran molekul yang sangat besar jika dibandingkan dengan molekul gula ataupun monosakarida. Sedikitnya, terdapat 20 jenis asam amino yang berbeda yang diketahui saat ini dan berperan dalam penyusunan protein secara alami. Dalam makhluk hidup, kandungan protein sebagian besar terdapat pada bagian organ dibandingkan pada bagian plasma darah. 1.2 Tujuan. Tujuan dari praktikum ini adalah A. Mahasiswa mampu melakukan isolasi kasein dari sampel susu. B. Mahasiswa mampu melakukan uji identifikasi asam-asam amino dan protein dengan macam uji sederhana. C. Mahasiswa menguasai pengaruh fisik terhadap protein, misalnya pengaruh pH. Bab 2. Tinjauan pustaka 2.1 Protein adalah zat makanan berupa asam-asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Molekul protein juga mengandung fosfor, belerang, serta beberapa protein memiliki unsur logam seperti besi dan tembaga. Protein terdiri atas rantai-rantai asam amino atau 20 jenis asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Dari 20 macam asam amino, tubuh orang dewasa membutuhkan 8 jenis asam amino esensial yaitu lisin, leusin, isoleusin, valin, triptofan, fenilalanin, metionin, pteroin, sedangkan untuk anak-anak yang sedang tumbuh, ditambahkan 2 jenis lagi yaitu histidin dan arginin. Adapun contoh asam amino non-esensial yaitu prolin, serin, tirosin, sistein, glisin, asam glutamat, alanin, asam aspartat, aspargin, ornitin. Komposisi rata-rata unsur kimia yang terdapat dalam protein adalah karbon 55%, hidrogen 7%, oksigen 23%, nitrogen 16%, sulfur 1%, dan kurang dari 1% fosfor. Unsur nitrogen adalah unsur karbohidrat dan lemak. Molekul protein lebih kompleks daripada karbohidrat dan lemak dalam hal berat molekul dan keanekaragaman unit-unit asam amino yang membentuknya. 2.2 Fungsi protein. Protein mempunyai fungsi bermacam-macam bagi tubuh, yaitu sebagai enzim, zat pengatur pergerakan, pertahanan tubuh, dan alat pengangkut. Sebagai zat-zat pengatur, protein mengatur proses-proses metabolisme dalam bentuk enzim dan hormon. Proses metabolik atau reaksi biokimiawi diatur dan dilangsungkan atas pengaturan enzim, sedangkan aktivitas enzim diatur oleh hormon.
agar terjadi hubungan yang harmonis antara proses metabolisme yang satu dengan yang lain. Racun yang dihasilkan oleh sisa-sisa makanan yang menumpuk akan dinetralkan oleh hati. Kondisi inilah yang mengakibatkan sebagian besar enzim di dalam usus dan hati menguras energi hanya untuk melindungi tubuh dari racun-racun yang ada di dalam pencernaan. Kerugian yang didapatkan oleh tubuh adalah protein akan terbuang sia-sia melalui urin. 2.3 Struktur kimia protein. Struktur protein mengacu pada susunan atau urutan linear dari suatu konstituen asam amino yang secara kovalen dihubungkan melalui ikatan peptida. Susunan tersebut merupakan suatu rangkaian unik dari asam amino yang menentukan sifat dasar dari berbagai protein dan secara umum menentukan bentuk struktur sekunder dan tersier. Struktur sekunder protein adalah rantai polipeptida yang berlipat-lipat dan merupakan bentuk 3 dimensi dengan cabang-cabang rantai polipeptidanya tersusun saling berdekatan. Protein terbentuk oleh adanya ikatan hidrogen antar asam amino dalam rantai sehingga strukturnya tidak lurus, melainkan bentuk zigzag dengan gugus R mencuat ke atas dan ke bawah. 2.4 Jenis-jenis protein. Berdasarkan sumbernya, protein dibagi menjadi dua jenis, yaitu A. Protein hewani. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, di mana hewan yang memakan tumbuhan mengubah protein nabati menjadi protein hewani. Contoh daging sapi, daging ayam, susu, udang, telur, belut, ikan gabus, dan yang lainnya. B. Protein nabati. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contoh jagung, kacang kedelai, kacang hijau, dan jenis kacang-kacangan lainnya yang mengandung protein tinggi. Berdasarkan bentuknya, protein dibagi menjadi dua jenis, yaitu A. Protein fibrillar, yaitu protein yang berbentuk serabut. Protein ini tidak larut dalam pelarut-pelarut encer, baik larutan garam, asam basa, ataupun alkohol. Contohnya kolagen yang terdapat pada tulang rawan, miosin pada otot, keratin pada rambut, dan fibrin pada gumpalan darah. B. Protein globular atau steroprotein, yaitu protein yang terbentuk bola. Protein ini larut dalam larutan garam dan asam encer. Juga lebih mudah berubah di bawah pengaruh suhu, konsentrasi garam, pelarut asam, dan basa dibandingkan protein fibrillar. Protein ini mudah terdenaturasi, yaitu susunan molekulnya berubah diikuti dengan perubahan sifat fisik dan fisiologinya, seperti yang dialami oleh enzim dan hormon. 2.5 Tingkatan struktur protein. Protein dapat dikelompokkan menjadi 3 tingkat struktur, yaitu A. Struktur polimer. Struktur polimer menggambarkan sekuens linear residu asam amino dalam suatu protein. Sekuens asam amino selalu dituliskan dari struktur sekunder, tersier, dan kuartenar. Faktor yang menentukan untuk menjaga atau menstabilkan ketiga tingkat struktur tersebut adalah ikatan kovalen yang terdapat dalam struktur primer. B. Struktur sekunder. Struktur sekunder dibentuk karena adanya ikatan hidrogen antara hidrogen amida dan oksigen karbonil dari rangka peptida. Struktur sekunder utama meliputi A helix dan B standar. C. Struktur tersier. Struktur tersier menggambarkan rantai polipeptida yang mengalami folded sempurna yang kompak. Beberapa polipeptida folded terdiri dari beberapa protein glubar yang berbeda dihubungkan oleh residu asam amino. Unit tersebut dinamakan domain. Struktur tersier distabilkan oleh interaksi antara gugus R yang terletak tidak bersebelahan pada rantai polipeptida. Pembentukan struktur tersier membuat struktur primer dan sekunder
menjadi saling berdekatan. D. Struktur kuaterner. Struktur kuaterner melibatkan asosiasi dua atau lebih rantai polipeptida yang membentuk multi subunit atau protein oligomerik. Rantai polipeptida yang membentuk multi subunit atau protein oligomerik. Rantai polipeptida penyusun protein oligomerik dapat sama atau berbeda. 2.6 Klasifikasi protein. A. Protein bentuk serabut terdiri atas beberapa rantai peptida berbentuk spiral yang terjalin satu sama lain sehingga menyerupai batang yang kaku. Karakteristik protein berbentuk serabut adalah rendahnya daya larut, mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi, dan terhadap enzim pencernaan. Protein ini terdapat dalam unsur-unsur struktur tubuh. Kolagen merupakan protein utama jaringan ikat. Kolagen tidak larut di air, mudah berubah menjadi gelatin bila direbus dalam air, asam encer atau alkali. Sebanyak 30% total manusia adalah kolagen. B. Protein globular. Protein globar berbentuk bola. Terdapat dalam cairan organ tubuh. Protein ini larut dalam larutan garam dan asam encer. Mudah berubah di bawah pengaruh suhu, konsentrasi garam, serta mudah mengalami denaturasi. C. Protein konjugasi. Protein konjugasi adalah protein sederhana yang terikat dengan bahan-bahan non-asam amino. Gugus non-asam amino ini dinamakan gugus prostetik. 2.7 Uji pada protein. Asam-asam amino dan protein dapat diidentifikasi dengan uji sederhana seperti A. Uji Biuret. Uji Biuret adalah uji identifikasi protein secara umum untuk mengetahui adanya ikatan peptida di dalam sampel. Adanya ikatan peptida tersebut mengindikasikan adanya protein. Uji Biuret memberikan warna ungu atau violet dengan CuSO4. B. Uji Santo-Proteat. Uji Santo-Proteat adalah uji identifikasi protein yang memiliki asam amino dengan struktur aromatik atau cincin benzen. Reaksi uji ini adalah asam nitrat pekat. Jika ditambahkan protein ke dalamnya, akan terbentuk endapan putih dan berubah menjadi warna kuning atau jingga jika dilakukan pemanasan. Hal ini merupakan gejala dari nitrasi pada inti benzena yang terdapat pada protein. C. Pengendapan protein dengan larutan garam konsentrasi tinggi atau salting out. Memperlihatkan bahwa sebagai makromolekul yang larut dalam bentuk larutan koloid, protein dapat dipisahkan satu dari yang lain dengan menggunakan larutan garam divalent konsentrasi tinggi. D. Uji ninhidrit. Uji ninhidrit digunakan untuk menunjukkan adanya asam amino dalam zat yang diuji. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya kompleks berwarna biru atau keunguan yang disebabkan oleh molekul ninhidrin dan hidrindantin yang bereaksi dengan NH3 setelah asam amino tersebut dioksidasi. E. Uji Milon. Uji Milon dilakukan untuk membuktikan di dalam protein terdapat asam amino yang mengandung inti benzen. Hasil positif ditunjukkan dengan adanya endapan putih. Jika dipanaskan, endapan putih tersebut berubah menjadi endapan berwarna merah. Perubahan tersebut diakibatkan adanya reaksi antara protein yang mengandung gugus hidroksil fenil dengan larutan merkuri nitrat. F. Pengendapan dengan logam. Semua protein yang ditambahkan dengan senyawa logam yaitu Pb asetat dan HgCl2 mengalami pengendapan. Reaksi yang terjadi antara garam logam berat akan mengakibatkan terbentuknya garam protein logam yang tidak larut. Protein yang tercampur oleh asam logam berat akan terdenaturasi. Hal ini terjadi pada albumin yang terkoagulasi setelah ditambahkan HgCl2 dan Pb asetat. Bab 3. Metodologi. 3.1 Alat. Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah 1. Pada isolasi kasein susu,
Alat yang digunakan adalah gelas beker, gelas ukur, kaca arloji, pipet tetes, pengaduk, penangas air, termometer, indikator pH atau pH meter dan timbangan. 2. Pada uji identifikasi asam-asam amino, protein dan sifatnya, alat yang digunakan adalah tabung reaksi dan pipet tetes. 3. Pengendapan protein dengan larutan garam konsentrasi tinggi atau salting out. Alat yang digunakan adalah tabung reaksi dan pipet tetes. 3.1 Bahan. Bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah 1. Pada isolasi kasein susu. Bahan yang digunakan adalah susu bubuk atau susu cair, buffer asetat 0,2 m, pH 4,6, etanol 95%, ether, aquades, dan kertas saring. 2. Pada uji identifikasi asam-asam amino, protein, dan sifatnya. Bahan yang digunakan adalah kasein susu 3% atau hasil isolasi, larutan albumin atau telur berbanding 1:5 dan 2% larutan ninhidrit 0,1%, CuSO4 0,1% dan 0,01 m, NaOH 10% dan 2,5 n, HNO3, PNH4OH, fenol 2%, preaksi milon, HgCl2 0,2 m, Pb asetat 0,2 m, larutan NH4,2SO4, dan reagen untuk uji biuret. 3. Pengendapan protein dengan larutan garam konsentrasi tinggi atau salting out. Bahan yang digunakan adalah albumin 3%, HCl 0,1 m, NaOH 0,1 m, dan buffer asetat pH 4,61 m. 3.3 Prosedur kerja dan mekanisme praktik. 3.3.1 Isolasi kasein susu. 1. Sebanyak 25 ml susu cair atau 10 gram susu bubuk dilarutkan dalam 25 ml aquades ke dalam gelas beker. 2. Kemudian susu sebanyak 50 ml tersebut dipanaskan dalam penangas air pada suhu 40 derajat Celcius. 3. Tambahkan buffer asetat setetes demi setetes, sambil diaduk sampai semua kasein mengendap. 4. Dinginkan dan saring endapannya. 5. Cuci endapan dengan sedikit air dan suspensikan kembali dengan 30 ml etanol. Selanjutnya disaring. 6. Terakhir, cuci endapan yang ada di kertas saring dengan 25 ml ether. 7. Keringkan kasein dengan menyebarkan bubuk kasein pada gelas arloji. 8. Timbang dan hitung persen kasein yang terdapat dalam sampel susu pada percobaan. 9. Simpan kasein yang diperoleh untuk percobaan selanjutnya. 3.3.2 Uji identifikasi asam-asam amino, protein, dan sifatnya. 3.3.2.1 Uji ninhidrin. 1. Masukkan 3 larutan kasein ke dalam tabung reaksi. 2. Tambahkan beberapa tetes 0,5 ml larutan ninhidrit 0,1%. 3. Tempatkan dalam air mendidih selama 5 menit dan perhatikan perubahan warna yang terbentuk. 4. Lakukan uji yang sama terhadap prolin dan hidroksiprolin. 3.3.2.2 Uji biuret. Percobaan 1. 1. Larutan kasein 3% atau hasil isolasi sebanyak 2 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi. 2. Kemudian tambahkan NaOH 10% sebanyak 2 ml dan 1 tetes CuSO4 0,1%. 3. Amati perubahan warna yang terjadi. 4. Apabila tidak terbentuk warna ungu, tambahkan lagi beberapa tetes larutan CuSO4. 5. Lakukan juga untuk larutan albumin 2%. Percobaan 2. 1. Siapkan 2 buah tabung reaksi yang bersih dan kering. 2.
Masukkan masing-masing 3 ml larutan albumin telur yang berbanding 1:5 dan larutan kasein 3%. 3. Tambahkan 1 ml NaOH 2,5 N dan aduk. 4. Kemudian tambahkan pula setetes CuSO4 0,01 m ke dalam campuran dan diaduk. 5. Amati perubahan warna yang terjadi. 6. Apabila tidak timbul warna, tambahkan lagi setetes demi setetes larutan CuSO4. 7. Catat pengamatan. 3.3.2.3 Uji Santoproteat. Percobaan 1. Larutan kasein 3% sebanyak 3 ml atau larutan albumin 2% dimasukkan ke dalam tabung reaksi. 2. Kemudian tambahkan 1 ml HNO3 pekat. 3. Panaskan sampai warna larutan menjadi kuning. 4. Dinginkan larutan dalam air keran. 5. Tambahkan dengan hati-hati tetes demi tetes NaOH atau NH4OH. 6. Lakukan juga pada fenol sebagai pembanding. Percobaan 2. 1. Siapkan 2 buah tabung reaksi yang bersih dan kering. 2. Masukkan masing-masing 3 ml larutan kasein 3% dan larutan albumin telur berbanding 1:5. 3. Tambahkan 1 ml HNO3 pekat. 4. Panaskan sampai warna menjadi kuning. 5. Dinginkan dalam air keran. 6. Tambahkan dengan hati-hati tetes demi tetes atau sebanyak 3 tetes NaOH atau NH4OH. 7. Catat pengamatan. 8. Lakukan juga pada fenol sebagai pembanding. 3.3.2.4 Uji Milon. 1. Larutan kasein sebanyak 2 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi. 2. Tambahkan beberapa tetes pereaksi Milon. 3. Campur baik-baik. 4. Lanjutkan dengan pemanasan sampai timbul warna merah. 5. Lakukan juga untuk larutan albumin. 6. Larutan fenol 2% sebanyak 2 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi. 7. Tambahkan beberapa tetes pereaksi Milon. 8. Panaskan jika perlu. 3.3.2.5 Pengedapan dengan logam. 1. Siapkan 2 buah tabung reaksi yang bersih dan kering. Beri label HgCl2 dan Pb asetat. 2. Masukkan masing-masing 3 ml larutan kasein 3% dan larutan albumin telur yang berbanding 1:5 ke masing-masing tabung. 3. Tambahkan 5 tetes larutan HgCl2 0,2 m atau Pb asetat 0,2 m ke tabung reaksi yang sesuai. 4. Catat pengamatan. 3.3.2.6 Pengendapan protein dengan larutan garam konsentrasi tinggi atau salting out. 1. Jenuhkan masing-masing 5 ml larutan kasein 3% dan albumin telur yang berbanding 1:5 dengan amonium sulfat. Pertama-tama, tambahkan sedikit garam amonium sulfat ke dalam larutan protein. Aduk hingga melarut. Tambahkan lagi sedikit amonium sulfat dan aduk lagi. Lakukan terus sehingga garam tidak akan larut lagi. 2. Setelah larutan jenuh, saring dan uji kelarutan endapan di dalam air. Selanjutnya, uji endapan dengan regen Milon dan uji larutan filtrat dengan regen Biuret. 3.3.3 Pengaruh pH terhadap protein. 1. Siapkan 4 tabung reaksi yang bersih dan kering. 2. Isi tabung dengan larutan seperti tabel di bawah ini dan catat apa yang diamati. Bab 4. Hasil dan pembahasan. 4.1 Hasil. Isolasi kasein susu. Setelah di oven selama 15 menit pada suhu 50 derajat Celcius, didapat endapan seberat 0,5542 gram. Berat kasein tidak sesuai dengan berat yang ada pada kemasan susu kotak, yaitu sebanyak 8 gram. Uji identifikasi asam-asam amino, protein, dan sifatnya. 1. Uji Biuret.
Larutan kasein dan albumin positif mengandung ikatan peptida ditandai dengan terbentuknya warna keungu-unguan. 2. Uji xanthoproteat. Larutan kasein dan albumin positif mengandung cincin benzena ditandai dengan perubahan warna dari kuning, kemudian setelah dipanaskan menjadi terbentuk gumpalan berwarna merah. 3. Uji Milon. Larutan kasein positif mengandung gugus fenol ditandai dengan terbentuknya gumpalan berwarna putih dan setelah dipanaskan menjadi berwarna merah. 4. Pengendapan dengan logam. Larutan kasein dan albumin terbentuk endapan berwarna putih. 4.2 Pembahasan. Protein merupakan salah satu kelompok makronutrien yang berperan penting dalam pembentukan biomolekul sebagai sumber energi. Struktur protein mengandung N di samping C, H, dan O. Fungsi protein adalah sebagai bahan bakar ketika kebutuhan energi tidak dipenuhi oleh karbohidrat dan lemak sebagai pengatur proses tubuh dan sebagai zat pembangun. Protein dapat diperoleh dari makanan yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Protein yang berasal dari hewan yaitu daging, telur, ikan, sedangkan protein dari tumbuhan yaitu susu, kacang kedelai, dan buah-buahan. Susu adalah salah satu sumber protein yang sangat mudah didapat. Susu sapi mengandung sekitar 3,5% protein, 80% kasein, dan 20% WIC. Praktikum kali ini diawali dengan pembuatan regen yang dilakukan sehari sebelum praktikum. Regen yang dibuat adalah Pb asetat 0,2 m sebanyak 50 ml. Sebagai regen uji pengendapan dengan logam, NaOH 10% sebanyak 250 ml sebagai regen uji biuret, CuSO4 0,1% sebanyak 50 ml sebagai regen uji biuret, HgCl2 0,2 m sebanyak 50 ml untuk uji pengendapan dengan logam. Buffer asetat pH 4,6 untuk isolasi kasein susu dan pengaruh pH terhadap protein. Fenol 2% sebanyak 50 ml untuk uji xanthoproteat dan uji Milon. Regen dibuat dengan menghitung jumlah bahan yang harus diambil. Jika dalam bentuk padatan, maka dilarutkan dulu, lalu diencerkan hingga volume yang diinginkan. Jika dalam bentuk cairan, maka dapat langsung diencerkan, kemudian disimpan dalam botol kaca gelap dan diberi label. Percobaan pertama yang dilakukan yaitu isolasi kasein susu. Percobaan ini dilakukan untuk mengetahui kadar kasein yang ada di dalam susu atau suatu merek susu. Langkah pertama yaitu diambil 20 ml susu cair yang dilarutkan dalam 20 ml Aquades ke dalam gelas beker. Campuran susu dan air sebanyak 50 ml tersebut dipanaskan dalam penanas air pada suhu 40 derajat Celcius. Suhu 40 derajat Celcius digunakan karena suhu tersebut mendekati suhu tubuh. Jika lebih dari 40 derajat Celcius, protein dalam susu akan terdenaturasi dan jika di bawah 40 derajat Celcius, protein akan menjadi inaktif. Denaturasi adalah suatu proses di mana terjadi perubahan atau modifikasi terhadap konformasi protein yang terjadi pada struktur tersier maupun kuartener dari protein. Langkah selanjutnya penambahan buffer asetat sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai semua kasein mengendap. Penambahan buffer asetat dimaksudkan untuk mengendap dan kasein karena buffer asetat memiliki pH 4,6 yang sama dengan isoelektrik dari kasein yaitu 4,6. Isoelektrik adalah derajat keasaman atau pH ketika makromolekul bermuatan 0 atau keseimbangan antara muatan positif dan negatif. Dinginkan dan disaring endapan menggunakan kertas saring. Langkah selanjutnya, cuci endapan dengan air untuk membersihkan endapan dari zat pengotor dapat bersifat polar yang sehingga zat pengotor dapat ikut terbuang bersama air. Suspensikan kembali dengan ether untuk menghasilkan
untuk menghilangkan zat pengotor yang bersifat semipolar. Kemudian dibasahi endapan di kertas saring sedikit demi sedikit dengan ether untuk membersihkan kasein dari zat pengotor yang bersifat nonpolar. Kasein yang dicuci diaduk dengan batang pengaduk selama proses pencucian agar semua zat pengotor hilang. Kasein kemudian dikeringkan dengan menggunakan wadah dari aluminium foil. Aluminium foil dibentuk seperti mangkok, kemudian kasein dimasukkan ke dalam aluminium foil dan disebarkan agar kasein dapat kering sempurna. Masukkan ke dalam oven kurang lebih 15 menit pada suhu 50 derajat Celcius. Timbang kasein yang sudah kering untuk mengetahui bobot kasein yang didapat pada percobaan ini, yaitu seberat 1,588 gram dan dihitung persen bobot per bobot 24,81% dan persen bobot per volume 6,352%. Simpan kasein yang didapat untuk percobaan selanjutnya. Hasil kasein pada isolasi kasein susu tidak sesuai dengan berat teoritisnya pada kotak susu. Hal ini disebabkan karena kasein hasil percobaan masih mengandung air karena saat proses pengeringan oven, kasein belum sepenuhnya kering, sehingga kasein memiliki bobot yang jauh lebih besar daripada bobot menurut teoritisnya. Percobaan kedua yang dilakukan adalah identifikasi asam-asam amino, protein, dan sifatnya menggunakan uji ninhidrit, uji biuret, uji santoproteat, dan uji Milon. Identifikasi asam amino protein dan sifatnya yang pertama kali dilakukan adalah uji biuret. Uji biuret dilakukan untuk mengetahui adanya ikatan peptida pada sampel. Ikatan peptida adalah ikatan kovalen yang mengandung gugus amino dan karboksilat antara asam amino. Hasil positif ditunjukkan dengan warna ungu dan violet. Percobaan pertama, larutan kasein 3% hasil isolasi dimasukkan 2 mili ke dalam tabung reaksi. Larutan kasein 3% dibuat dengan 0,9 gram kasein dilarutkan dalam 30 mili aquades. Tambahkan NaOH 10% sebanyak 2 mili untuk membuat larutan dalam suasana basah. Karena dalam suasana basah, hasil positif dapat terlihat. Fungsi COSO4 sebagai pereaksi untuk menghasilkan senyawa dengan kompleks warna ungu. Penambahan CuSO4 0,1% menghasilkan warna ungu yang menunjukkan sampel mengandung ikatan peptida. Percobaan kedua uji biuret disiapkan 2 tabung reaksi yang bersih dan kering. Masing-masing tabung diisi 3 mili larutan albumin telur yang berbanding 1:5 dengan 5 mili putih telur diencerkan dalam 25 mili air dan pada tabung yang lain diisi kasein 3%. Percobaan kedua dilakukan untuk membandingkan hasil percobaan pertama. Hasil yang didapatkan sama dengan percobaan pertama. Uji yang dilakukan selanjutnya yaitu santoproteat. Uji santoproteat adalah uji identifikasi protein yang memiliki asam amino dengan struktur aromatik atau cincin benzena. Hasil positif menghasilkan warna kuning pada suasana asam dan berwarna jingga dalam suasana basah. Saat dipanaskan, langkah awal pada uji ini dimasukkan ke dalam tabung reaksi kasein 3% sebanyak 3 mili. Tambahkan HNO3 pekat sebanyak 1 mili. HNO3 digunakan sebagai pereaksi. Panaskan larutan sampai berwarna kuning. Fungsi dari pemanasan adalah untuk membuat protein terdenaturasi sehingga polipeptida akan terputus menjadi molekul penyusunnya yang lebih kecil. Dinginkan larutan dan tambahkan NaOH setetes demi setetes. Penambahan NaOH untuk menetralkan larutan sehingga warna yang dihasilkan lebih jelas. Hasil positif menunjukkan dalam sampel mengandung inti benzen yaitu tirosin, fenilalanin, dan triptofan. Lakukan juga pada albumin 3% dan fenol sebagai pembanding. Percobaan selanjutnya yang dilakukan adalah uji Milon. Uji Milon untuk mengetahui adanya gugus fenol
Pada protein dengan uji positif menghasilkan endapan putih dan apabila dipanaskan berubah menjadi merah. Langkah pertama yaitu larutan kasein sebanyak 2 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Tambahkan beberapa preaksi Milon, dicampur dengan baik. Larutan berwarna kuning keruh. Lanjutkan dengan pemanasan sampel sampai timbul warna merah. Pada percobaan ini tidak terbentuk warna merah yang menandakan larutan kasein tidak mengandung fenol. Lakukan langkah kerja yang sama untuk larutan albumin. Pada saat pemanasan, timbul warna merah yang semula berwarna bening keruh yang menunjukkan dalam larutan albumin tersebut positif mengandung gugus fenol. Warna merah yang terbentuk karena gugus fenol pada sampel ternitrasi membentuk garam merkuri dengan preaksi Milon. Percobaan selanjutnya mengenai uji pengendapan logam yang bertujuan untuk melihat apakah suatu protein dapat mengalami presipitasi bila bereaksi dengan logam. Presipitasi adalah pengendapan yang terjadi karena berkurangnya kelarutan protein yang terjadi karena perubahan kimia. Langkah pertama, disiapkan 2 tabung reaksi masing-masing 3 ml. Larutan kasein 3% dan larutan albumin yang berbanding 1:5 ke masing-masing tabung reaksi. Tambahkan 5 tetes larutan HgCl2 0,2 m atau Pb asetat 0,2 m ke tabung reaksi. Hasil yang didapat larutan kasein 3% ditambahkan dengan HgCl2 dan pada tabung yang berbeda ditambahkan Pb asetat menghasilkan endapan. Begitu pula dengan larutan albumin. Hal ini terjadi karena protein yang tercampur oleh senyawa logam berat akan terdenaturasi. Bab 5 penutup 5.1 Kesimpulan. Kesimpulan dari praktikum ini adalah 1. Isolasi kasein dari sampel susu dilakukan dengan proses pemanasan dengan air pada suhu 40 derajat Celcius. Penambahan buffer asetat untuk mengendapkan kasein disaring dan dicuci yang didapat, dikeringkan dengan oven dan dihitung persen kasein yang didapat. 2. Uji identifikasi asam-asam amino dan protein dengan macam uji sederhana dapat dilakukan dengan uji Biuret, uji santoproteat, uji Milon, dan pengendapan dengan logam. 3. Pengaruh pH terhadap protein. Protein, jika berada pada kondisi asam atau basa, dapat menyebabkan protein tersebut terdenaturasi. Protein dengan buffer asetat pH 4,6 akan membentuk endapan. 5.2 Saran. Saran pada praktikum ini adalah 1. Pada isolasi kasein susu, susu cair dapat digantikan dengan susu bubuk sehingga dapat diketahui kasein yang terkandung dalam suatu susu bubuk tersebut. 2. Larutan kasein dan larutan albumin sebagai sumber protein dapat diganti dengan sumber protein lain, misalnya kedelai dan olahannya. Ini adalah daftar pustaka. Sekian penjelasan dari saya tentang praktikum ketiga yang berjudul asam amino dan protein. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.